Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih menyimak Khazanah Timur Tengah. Kita lanjutkan kembali dialog bersama Bapak Abdul Muta'ali. Baik Pak Muta'ali, kita lihat Presiden Republik Arab Mesir Muhammad Hosni Said Mubarak kan akhirnya mundur juga pada 11 Februari 2011 setelah demonstrasi ribuan atau mungkin puluhan ribu massa selama beberapa hari di Tahrir Square. Bagaimana pandangan Bapak terhadap hal ini? Ya, pemirsa Tawaf TV yang budiman, Mesir adalah negara yang sangat diperhitungkan di kawasan Timur Tengah. Berbicara Mesir, maka referensi kita ada 3 variabel. Ya, bahwa Mesir itu militernya paling kuat. SBM ya. Bahwa Mesir itu Ikhwanul Muslimin. Mesir itu Al-Azhar. Tapi setelah jatuhnya Mursi, ada satu variabel lagi, ada satu komponen lagi untuk Mesir, yaitu Mesir itu adalah sekularisme. Baru dalam sejarah Mesir antara kelompok Ansarut Tauhid atau mereka yang punya paham keagamaan cukup puritan ini berkoalisi dengan mereka-mereka yang sekuler. Ini sebuah koalisi yang aneh, unik, yang tidak pernah terjadi di muka bumi manapun, bahkan di Indonesia. Ya, ketika Mursi terjadi koalisi yang dahsyat, bukan hanya militer dengan Ansarut Tauhid atau kita sebut gerakan Salafi, ya, dan satu lagi adalah sekularisme. Semuanya menjadikan Ikhwanul Muslimin bersama TV sebagai public enemy, musuh bersama. Kenapa? Data kami di lapangan menyebutkan ada kawan-kawan peneliti kami coba berangkat ke Mesir. Kenapa Mursi ini sama dengan Pak Habibie tidak lama, hanya 1 tahun lebih sedikit, beberapa bulan saja. Kenapa dia tidak lama? Rupanya kata kunci Timur Tengah ini, negara yang firm untuk melakukan upaya kemerdekaan Palestina, dia akan berhadapan dengan banyak pihak. Mursi setelah dia menjabat dilantik sebagai presiden, gebrakan pertama dia bisa mendudukan 2 faksi terbesar di Palestina, yaitu Fatah dan Hamas. Kita tahu bahwasannya kedua faksi ini jika terjadi koalisi maka separuh kemerdekaan Palestina sudah di tangan. OKI didirikan atas dasar kenapa Palestina tidak merdeka. Tapi dalam rapat OKI, konferensi OKI bahkan terakhir April 2015 di Jakarta, Hamas sebagai pihak terkait kemerdekaan Palestina tidak pernah sebagai pihak yang terundang. Berbeda dengan Mursi, gebrakan pertama dilantik sebagai presiden, yang dia lakukan pertama kali adalah mengundang Hamas, mengundang Fatah, duduk bersama bagaimana kemerdekaan Palestina. Kalian sudah dikepung terlalu lama, 14 Mei 1947. Sampai hari ini Anda belum merdeka. Di mana masalah Anda semua? Dan itu luar biasa. Baru dalam sejarah Palestina, PLO berangkulan dengan Hamas. Rupanya koalisi Hamas dengan Fatah menjadi bumerang Paman Sam. Mana buktinya? Buktinya kantor PLO di Amerika tidak bisa diperpanjang. Rupanya memang ada pihak-pihak yang sangat tidak tertarik ketika 2 faksi ini bersatu. Karena itu menyelesaikan kasus Palestina. Palestina itu bukan kasus sekedar Palestina, bukan kasus regional Timur Tengah, tapi dia international case. Dia kasus internasional. Dari situlah terjadi strategi yang sistemik, bagaimana Mursi lambat laun menurun. Walaupun memang Ikhwanul Muslimin sebagai partai terbesar pengusung Mursi, menurut saya melakukan langkah yang sangat tidak arif. Seluruh gubernur dicopot, ya, lalu diangkatlah gubernur-gubernur seluruh provinsi yang ada di Mesir, orang-orang Ikhwanul Muslimin Dari partai sendiri ya? Dari partai sendiri. Artinya memang terjadi perkawinan, strategi yang tidak nyaman, tidak friendly bagi Muhammad Mursi. Internal sangat tidak baik kebijakan. Inilah salah satu kekurangan gerakan-gerakan Islam di muka bumi.
ketika berupaya untuk mendapatkan kekuasaan, koalisi luar biasa. Tapi ketika mendapatkan kekuasaan, itu terkadang lebih otoriter ketimbang yang tidak otoriter. Nah, ini Mesir. Karena Mesir itu berhubungan langsung secara darat dengan Israel. Perjanjian Camp David. Kenapa Mesir barang-barang murah, sembako murah? Karena itu imbas dari perjanjian Camp David. Bahwa makanan pokok, gandum, kedelai itu dipasok dari Israel, dipasok dari Amerika dengan syarat Anda tidak boleh membuka pintu Rafah. Anda membuka pintu Rafah, wahai Presiden Mesir, maka Anda seperti menembak kaki Anda sendiri. Mursi membuka pintu Rafah untuk bantuan kemanusiaan kepada Palestina. Maka Mursi menembak kakinya sendiri. Tidak lama jatuhlah Mursi. Ya, jadi menarik Pak, setelah mundurnya Presiden Husni Mubarak, kemudian melalui proses pemilihan umum pada 2012 itu naiklah Presiden Muhammad Mursi sebagai presiden pertama yang demokratis ya Pak ya dalam sejarah Mesir, meskipun beliau hanya menjabat 1 tahun, dan kemudian tahun 2014 ada kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Abdul Fattah al-Sisi ya Pak ya, menggulingkan kembali Presiden Muhammad Mursi dan akhirnya beliau menjadi presiden kembali. Bahkan sebelumnya ada pertemuan antara 3 komponen, Al-Azhar, Gereja Koptik, juga wakil partai-partai. Itu bagaimana pandangan Bapak naiknya Jenderal al-Sisi ke tampuk kekuasaan Mesir? Ya, Abdul Fattah al-Sisi adalah Menteri Pertahanan dalam kabinetnya Mursi. Ya. Ketika terjadi demonstrasi yang masif terus-menerus simultan di Tahrir Square, yang tadinya kabinet Mursi, tapi manusia lagi manusia. Ya. Dia melihat di satu sisi Mesir perlu diselamatkan karena konflik horizontal luar biasa. Ansarut Tauhid, ya, partai tersendiri dia. Awalnya adalah partai pengusung koalisinya Mursi. Tapi ketika Mursi tersudut, lalu Ansarut Tauhid ini dia keluar dari koalisi. Bahkan menjadi salah satu pengusung Al-Sisi untuk naik menjadi presiden Mesir. Ansarut Tauhid itu ya? Iya, Ansarut Tauhid ini. Kita tahu afiliasi Ansarut Tauhid ini dia lebih dekat kepada Riyadh. Jadi andai katalah kita melakukan tali temali, maka ini akan sangat mudah dibaca. Arab Saudi akan sangat mudah dibaca tali temali ini. Mursi semakin terpuruk, demonstrasi tidak bisa ditahan. Ditambah lagi undang-undang yang sangat friendly kepada perempuan Mesir kala itu. Di antaranya kita tahu Mesir itu negara yang boleh dikatakan sedikit melarang poligami. Kalaupun mau poliganti. Ya. Jadi seorang laki-laki ketika akan menambah istri, maka otomatis seluruh harta suami, pemirsa Tawas, itu otomatis menjadi harta milik istri. Jadi laki-laki tidak bawa apa-apa, yang dia bawa hanya pakaian dalam saja. Sehingga akan sulit melakukan poligami. Mursi, ya, second step, langkah kedua, ketika dia mengumpulkan Hamas dan Fatah, menganulir undang-undang poligami. Sehingga didemo oleh masyarakat ibu-ibu, oleh partai emak-emak kalau kita menggunakan istilah kekinian Indonesia. Sehingga musuh bersama. Disitulah bangkit sekularisme. Di sini kemudian berkoalisi dengan Ansarut Tauhid. Lalu jatuhlah Mesir. Ya, pemirsa, tadi kita sudah simak penjelasan dari Pak Abdul Mutta'ali mengenai proses jatuhnya Presiden Husni Mubarak, kemudian akibat Arab Spring digantikan oleh pemimpin yang pertama kali terpilih dalam proses demokratis, Muhammad Mursi. Tapi ternyata tahun 2014 ada kudeta militer lagi oleh Jenderal Abdul Fattah al-Sisi yang berkuasa sampai saat ini sebagai Presiden Mesir. Penjelasan yang sangat mendalam dari Bapak Abdul Mutta'ali. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.